Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita sedang bersama dengan salah satu anggota DPRD Kuningan, Bapak Ihsan Marzuki. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Sebelumnya juga perkenalkan, saya Siti Ersanopianti dan saya Amar Pari. Nah, tujuan video kali ini itu untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan di DPRD dari Bapak DPRD-nya langsung gitu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama itu, gimana sih Pak kegiatan-kegiatan di DPRD gitu, kegiatan sehari-harinya gitu teh, tugas-tugas Bapak gitu. Berarti Bapak tuh sekarang di DPRD tuh komisi berapa? Komisi 1. Komisi 1 ya? Iya. Itu tuh bagian Pemerintahan. Nah, jadi gini Pak, ini mah ngobrol aja ya, nyantai. Mungkin di awal tuh apa sih yang memotivasi Bapak sehingga sekarang Bapak bisa jadi seorang anggota DPRD Kabupaten Kuningan ini? Ya, sebenarnya kalau perjalanan menjadi anggota dewan itu sendiri, itu perjalanan yang kita ikuti secara alamiah aja ya, karena saya juga bukan politisi, tapi mungkin teman-teman lebih mengenal saya sebagai aktivis sosial gitu ya. Jadi mungkin itu jauh sebelum saya di dewan, memang bersama teman-teman kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan sosial, keagamaan, maupun kegiatan pendidikan gitu ya, lewat jaringan-jaringan komunitas. Jadi sebelum ada dewan memang kita juga berkegiatan di lingkungan, di masyarakat, itu lewat beberapa komunitas gitu ya. Jadi kalau kaitannya ditanya motivasi, ya memang tidak terpikirkan waktu itu ya, tidak terpikirkan, cuman karena mungkin biasanya memasuki tahun politik itu partai-partai itu mencari dan memerlukan orang-orang atau calon-calon untuk bisa mewakili partainya, maka mungkin salah satunya waktu itu saya diminta. Jadi waktu itu di hari terakhir pendaftaran saya diminta tuh. Jadi waktu itu genting ya Pak? Ya karena kan partai harus segera menyerahkan nama-nama gitu ya. Nah salah satu itu waktu itu diminta oleh teman ketua PKS Kabupaten Kuningan pada saat itu. Jadi saya memang di luar partai awalnya gitu, non kader lah, kalau istilah di partai itu ada kader, ada non kader. Nah itu biasanya partai itu bisa mendorong kadernya untuk menjadi calon atau mengambil dari luar dari non kader yang memang punya visi misi yang sama gitu ya. Satu tujuan relatif punya misi yang sama dengan visi misi partai, tujuan partai gitu. Nah itu waktu itu saya diminta 2018 berarti ya, karena kan pileg waktu itu 2019. Jadi waktu itu diminta dan saya nggak ada persiapan sama sekali gitu kan. Karena dadakan juga ya Pak? Nggak ada latar belakang politik, nggak ada latar belakang kader di partai manapun gitu. Jadi sebelumnya memang beberapa gitu ada beberapa partai mengajak, tapi saya sampai waktu itu tidak mengiyakan karena memang lebih baik saya berada di luar pada saat itu ya, karena kalau berada di luar lebih bisa melihat lebih objektif untuk semuanya gitu kan. Nah tapi atas beberapa saran dari teman-teman di luar ya akhirnya mungkin perlulah gitu, mungkin ada untuk langkah-langkah membawa pemikiran atau aspirasi yang ada di masyarakat, khususnya di beberapa komunitas yang ada gitu kan, yang selalu
pada saat itu menyuarakan kegelisahan di masyarakat Kuningan. Akhirnya saya didorong sama teman-teman juga gitu kan, disupport. Pada saat itu memang saya banyak berkegiatan di Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan gitu ya, di APIK gitu, terus di beberapa komunitas gitu. Tapi pada saat diminta untuk nyaleg, saya minta izin dulu. Saya minta tahan dulu pendaftarannya. Walaupun nama katanya sudah dikirim ke provinsi gitu ya. Tapi saya bilang nanti dulu, saya belum minta izin sama orang tua dan juga belum bicara sama keluarga gitu. Sementara kan keluarga saya di Depok gitu kan ya. Anak istri di Depok. Waktu itu pandanya masih kuliah gitu. Anak saya menyelesaikan tingkat akhir. Saya minta izin. Minta waktu ke teman di ketua partai itu. Saya minta izin untuk meminta, kalau memang diizinkan insya Allah saya siap. Tapi kalau tidak ya mangga, itu mah dorong teman-teman yang lain maksud saya gitu. Saya minta izin ke ibu tentunya masih ada pertanyaan. Waktu saya minta izin itu pertanyaannya cuma satu, ibu tuh. Apa motivasinya? Satu pertanyaan itu, dan itu harus saya jawab gitu. Saya sampaikan bahwa tidak ada sedikit pun terlintas motivasi untuk kepentingan pribadi. Betul. Gitu ya. Kalaupun saya diminta, motivasi yang saya pegang itu adalah pesan orang tua. Pesan orang tua ke anak-anak selalu menekankan dimanapun kita berada, baik di luar maupun di dalam kekuasaan gitu ya, itu harus memberi manfaat buat orang lain gitu ya. Betul. Memberi manfaat buat orang lain. Yang kedua, jadikan itu sebagai jalan perjuangan dimanapun gitu ya. Jadi kita berjuang bukan hanya DPR gitu kan, Dewan, di jalur publik itu enggak juga gitu, dimanapun. Makanya mungkin sebelum di Dewan ya kita sudah melakukan kegiatan berjuang untuk teman-teman dan masyarakat yang kaitannya dengan bidang-bidang yang kita lakukan gitu ya. Kalau untuk motivasi pribadi, saya bilang, insya Allah buat saya Bu, saya sampaikan ke ibu saya, insya Allah sedikit pun tidak terpikir, karena selama ini bagi saya lah anak-anak udah hampir selesai gitu kan, dan untuk mikir ke kepentingan pribadi, rasanya untuk ukuran saya gitu cukup yang ada gitu ya. Udah cukup lah ya Pak. Berlebih tidak, kurang tidak gitu ya. Kalaupun sekarang saya ikut kontestasi pencalegan, harapannya kalau memang itu baik buat saya, mungkin manfaat yang bisa diberikan untuk masyarakat bisa lebih besar gitu kan, jangkauannya bisa lebih luas. Kalau tidak ya sudah, kita juga selama ini berkegiatan gitu kan, biasa tapi di masyarakat, tapi mungkin jangkauannya ya skupnya ya lingkungan sekitar yang kecil gitu kan. Itu awalnya. Jadi kalau tadi dikatakan motivasi itu setelah dapat izin baru dari ibu, saya harus minta izin juga dari keluarga. Gitu. Saya sampaikan ke teman, hari ini saya mau ke keluarga minta izin. Nah, saya dalam perjalanan ke Depok, di jalan, di kereta, saya ditelepon sama anak saya. Sama seperti kalian, anak saya yang paling besar itu mahasiswa waktu itu. Tingkat akhir juga lah ya, tingkat akhir. Cuman anak-anak tuh, mahasiswa itu ukuran kalian gitu ya. Itu rasanya di rumah nggak pernah tuh ngobrol politik. Gitu. Tapi pas saya dengar mungkin mau nyalek gitu kan, telepon. Kaget mungkin. Telepon,
pertanyaannya juga cuma satu lagi. Iya. Ya, katanya saya dengar ayah mau nyalon. Iya. Oh iya, ini ayah lagi di kereta, lagi Hmm. pulang nih ke Depok. Nanti kita ngobrol. Gitu. Ayah diajak nih, diminta oleh salah satu partai yaitu PKS untuk ikut pencalegan. Pertanyaan dia satu aja. Ya. Emang ayah sudah punya gagasan apa buat diterapkan nanti di Kuningan? Nah itu jadi yang sebenarnya juga menjadi motivasi saya. Ya, memicu lah. Memicu bahwa saya dari situ terpikirkan lah. berpikir gitu ya, benar juga, menohok juga pertanyaannya menurut saya. Yang biasa tidak ngobrol politik, tapi pertanyaannya satu tapi cukup mendalam gitu buat saya gitu ya. Iya betul. Akhirnya saya bilang, iya ya, orang kalau nyaleg apa yang mau dijual ke masyarakat? Apa coba? Kekayaan, bukan orang kaya. Iya. Jabatan, kita juga bukan anak pejabat, bukan siapa-siapa gitu kan. Apa gitu? Cukup selain juga ya. Iya. Selain gagasan. Iya betul. Karena memang kan teman-teman mahasiswa juga kan, anak-anak muda lah terutama ya, apa yang mau dijual kalau misalkan turun ke masyarakat? Nah itu pasti gagasan, gagasan pemikirannya gitu ya, untuk kedepannya ya. Betul, karena kalau bicara pengalaman mahasiswa belum ada pengalaman kan gitu, karena masih tahap pembelajaran. Pembelajaran, tapi mahasiswa memang tidak bicara masalah pengalaman kan, tapi bicaranya masalah ke depan kan, ke depan. Itu lewat gagasan-gagasan. Nah, itulah pikiran saya, oke lah kalau gitu. Saya juga berpikir kalau dengan gagasan kita tawarkan ke masyarakat, pikir saya dan itu jadi prinsip saya, jadi tidak jadi di dewan ataupun di pemilihan apapun gitu ya, itu tetap yang namanya gagasan bisa dilakukan, bisa dikerjakan gitu kan. Jadi misalkan tidak jadi di dewan, saya tetap bisa berkegiatan dengan gagasan yang saya punya gitu kan. Saya jadi di dewan mungkin gagasan itu lebih mudah dijalankan gitu kan, lebih fleksibel lah. Nah, karena jaringannya ada gitu kan kalau di dewan. Kalau di luar mungkin lebih terbatas. Jadi seperti itu. Prinsip saya berarti benar pertanyaan saya. Kita untuk pencalonan apapun ya, entah itu dewan, entah itu pilkada, syarat bagi saya itu adalah visi misi yang harus dipunyai. Betul Pak. Karena saya juga berpikir apakah bisa jadi mungkin tidak semua calon yang maju juga punya visi misi yang sama kan gitu. Kalau visi misi standar ditanya pasti untuk kesejahteraan, gitu lah. Jadi itu makanya waktu itu saya akhirnya coba setelah ngobrol dengan anak saya, insya Allah saya bilang kebetulan selama ini kan ayah juga berkegiatan, tinggal kegiatan-kegiatan yang ayah lakukan ini ayah akan tuangkan dalam visi misi ayah gitu kan. Saya sampaikan ke anak saya. Akhirnya ya cobalah saya dengan teman-teman gitu ya, dengan saudara, ini apa sih yang mau saya bawa gitu. Coba berunding bertukar pikiran gitu ya. Akhirnya muncullah visi misi saya itu dalam bentuk gerakan kita untuk Kuningan. Mantap. Apa itu gerakan kita untuk Kuningan gitu kan? Apa itu? Nah, saya ngambil nilai-nilai universal aja gitu dari akronim kita gitu. Bukan karena saya di rumah makan kita gitu ya. Cuman itu kebetulan aja. Jadi waktu itu saya ingin mendorong tumbuhnya kesadaran kritis di masyarakat. Betul. Kan kesadaran kritis di masyarakat bisa kita tumbuhkan lewat advokasi pada saat kita berkegiatan sekalian menyampaikan pesan-pesan gitu ya. Nah itu saya ingin tuh mendorong tumbuhnya kesadaran kritis di masyarakat terhadap pengelolaan kota Kuningan gitu kan. Karena yang mengelola ini kan eksekutif maupun legislatif gitu kan. Jadi harapan kita masyarakat itu bisa bersuara kritis, tidak hanya di dewan gitu kan. Karena kenapa?
kalau kesadaran masyarakatnya, kesadaran kritis masyarakatnya udah tumbuh ya itu yang terjadi apa? ya Pengelola baik itu legislatif maupun eksekutif, saya pikir akan lebih hati-hati tuh, ya iya benar ya kan? ya. Akan lebih hati-hati menjaga integritasnya, menjaga tugas pokok fungsinya gitu kan ya. Tugasnya Lebih hati-hati, iya. minimal itu akan lebih hati-hati gitu kan. Karena rakyat pun udah melek lah ya. Itu. Harapannya seperti itu. Kalau dengan kesadaran kritis masyarakat itu bisa mendorong kehati-hatian para pengelola terhadap integritasnya untuk dijaga. Dampak berikutnya apa? Minimal transparansi bisa dilakukan kan? Betul. Integritas saya udah ya udah itu efeknya otomatis kan. Jadi ya udah transparansi harapannya bisa dijalankan. Kalau sudah transparan tentu akuntabilitas lebih terjaga. Betul. Jadi bisa dilakukan. Iya. Jadi perjalanannya itu seperti itu. Jadi makanya kenapa muncullah itu dari visi itu saya kemas dalam bentuk gerakan kita. Berarti kita tuh kritis, integritas, transparansi, transparan, akuntabel. Kritis, integritas, transparan, akuntabel. Bisa, gitu kan. Nah, dalam perjalanannya saya udah siapkan gitu kan, misi-misi, program-program. Karena memang sebelum diminta jadi dewan juga kita udah ada kegiatan, ada program-program yang sudah biasa dilaksanakan, itu kita coba masukkan gitu. Harapan saya seperti tadi, kalau saya jadi dan bisa menawarkan visi misi saya, maka kegiatan ini harusnya bisa berjalan. Kalaupun tidak jadi, namanya gagasan, visi itu akan bisa tetap berjalan. Ya, qadarullah pada saat itu saya tidak masuk. Jadi kurang sedikit Pas pemilihan pada 2019 itu. Jadi urutan saya itu ada di urutan atas saya itu dengan urutan yang jadi itu beda 17 suara. Tipis sekali itu ya, Pak. Nah, ya sudah, saya sih berpikirnya ya sudah, karena tidak ada ambisi lebih lah. Karena memang awalnya juga itu mah memang kalau jadi ya memang saya bisa menjalankan visi misi saya lebih luas gitu. Jadi kalau tidak ya kita juga memang sudah berjalan. Nah justru waktu itu mungkin waktu masa kampanye itu mungkin di baligo tuh di poster atau apapun cuman saya pikir cuma saya aja tuh yang pakai tulisan gerakan kita untuk Kuningan gitu. Orang kan apaan itu gitu kan. Tapi karena memang tidak ada diskursus atau diskusi seperti ini gitu, saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan juga gitu ya. Tidak tersebarluaskan. Tapi ya lewat video yang kita bikin itu kita jelaskan gitu. Apa itu kritis, apa itu integritasnya gitu. Itu tuh ada penjelasan terhadap visi misi saya. Nah setelah tidak terpilih ya udah waktu itu justru saya melihatnya malah mulai itu tampak kegiatan-kegiatan yang kita gagas itu gitu. Waktu itu kan baru gagasan aja kan. Karena namanya gagasan itu masih liar kan, pemikiran-pemikiran yang masih liar gitu ya. Belum terkonsep matang. Betul. Itu akan makin menemukan bentuk, akan makin mengkristal, akan makin matang kalau kita lakukan. Kita kerjakan apapun gitu ya. Apapun bentuk kegiatan itu. Nah, waktu itu kita berkegiatan akhirnya. Lewat kegiatan-kegiatan yang menurut hemat saya itu bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak harus menggunakan dana yang besar gitu ya. Itu kita mengajak
setiap orang untuk bisa mendorong kegiatan ini. Kalau waktu itu saya ingat program pertama kegiatan gerakan kita setelah nggak jadi gitu ya, justru itu mulai berkegiatan itu pembagian pakaian. Pakaian. Kita bikin toko donasi. Kita ajak semua warga buat untuk donasi pakaian yang masih layak pakai lah, layak pakai. Nah, akhirnya itu kita kemas tuh, kita kemas lagi, kita plastik, jadi benar-benar seperti pakaian baru, gitu kan? Kita sampaikan tuh, dan itu nggak saya sangka. Saya juga mikirnya ini ada kegiatan kan terbatas. Wah, yang ngirim pakaian tuh banyak. Wah, akhirnya dari kita canangkan 200 pieces gitu kan, ternyata itu yang sudah kita kemas, kita siap bawa, yang belum kita kemas itu habis. Jadi nah itu dari awalnya, akhirnya berkegiatan lagi dengan kegiatan pengobatan gratis gitu ya. Pengobatan gratis kita teman-teman di komunitas tidak harus juga mengeluarkan biaya besar. Relasi itu. relasi karena kita harus punya jaringan relasi gitu. Makanya waktu itu ada saudara atau teman yang kebetulan dokter gitu, saya ajak, yuk bikin dong kegiatan. Akhirnya kita bikin kegiatan pengobatan gratis gitu. Begitu juga membludak gitu. Selain kegiatan itu, ini sebelum kita jadi dewan gitu. Kita juga launching tuh program kegiatan kelas inspirasi. Gitu. Jadi tadi kegiatan yang kita launching juga itu kegiatan kelas inspirasi. Kita undang tuh para relawan pengajar. Kegiatan kelas inspirasi itu kita mengundang para relawan pengajar yang sudah memiliki profesi di bidangnya masing-masing. Itu awalnya kita perlu di sekitar 6-10 relawan gitu. Karena kalau di Kuningan itu kan rata-rata kelas 1 di SD itu kelas 1 satu kelas, kelas 2 satu kelas, jadi satu sekolah tuh biasanya 6 kelas, maksimalnya 12 lah, misalkan 12 rombongan belajar itu kita undang para relawan, ternyata cukup banyak. Akhirnya kita bikin gimana ini, bikin 2 sesi, jadi muter gitu, si relawan diundang, kita jelaskan apa itu kegiatan kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi itu para relawan pengajar yang sudah punya profesi, ada yang dokter, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang macam-macam, ada yang make up artist, ada yang desainer gitu, ada yang desain mobil gitu kan. Ternyata itu mau, dan kita jelaskan bahwa ini adalah kegiatan untuk memberi motivasi dan inspirasi buat anak-anak loh. Jadi silakan Anda bercerita tentang profesi Anda masing-masing di depan anak-anak, ada yang dosen gitu kan. Silakan cerita tentang profesinya di depan anak-anak. Karena dengan menceritakan profesi oleh pihak yang berkaitan langsung gitu ya, cerita tentang dokter oleh profesinya seorang dokter itu akan berbeda dengan cerita guru. Kalau guru lebih mengajarkan pada pengetahuan aja kan, teori bahwa dokter itu apa anak-anak, dokter adalah orang profesi yang mengobati orang sakit. Polisi apa anak-anak? Beda kalau itu disampaikan oleh yang profesinya oleh dokternya, oleh polisinya, oleh macam-macam. Karena yang disampaikan ya pengalamannya. Jadi si anak terbuka. Termasuk saya juga waktu itu tahu. Saya begitu terima informasi ini relawan, ada salah satu relawan pembuat kue gitu. Ternyata bukan cuma pembuat kue, jadi kue hias. Ini pembuat kue apa maksudnya? Kue hias Pak, nanti gini. Orang kita ini seukuran saya
yang namanya kue rias itu biasanya juga kalau dulu itu kan orang mau kawinan dengan Kue kue nikahan, pengantin ya kan, kue pengantin, tapi Ya. gitu doang ya Bang. tidak kepikir gitu kue macam-macam gitu kan. Ternyata jauh lebih menarik itu gitu buat anak-anak. Wah ternyata mereka itu si relawan itu bawa contoh gitu. Jadi kue karakter gitu kan, Kartun, macam-macam. Oh iya kayak gini gitu. Ternyata ini lebih menarik buat anak-anak gitu. Profesi lain pun disampaikan dengan cara seperti itu. Jadi bisa lebih menarik dan buat anak-anak ini penting karena usia SD itu kan usia keemasan gitu ya. Sehingga apa yang dia tangkap mudah-mudahan akan menjadi tertanam kuat sebagai inspirasi dia ke depannya. Seperti itu kalau kaitannya tadi dengan cerita motivasi perjalanan sampai lewat ya terus akhirnya berkegiatan seperti itu. Terus kan setelah kan yang 2019 itu berarti istilahnya gagal ya. Nah setelah itu masuk ke dewannya itu pas momentum apa? Itu di dewan itu saya masuk sebagai PAW, pergantian antar waktu ya, karena ada salah satu anggota dewan dari PKS yang mengundurkan diri gitu kan. Mengundurkan diri ternyata kebetulan yang mengundurkan diri itu di dapil 1 di atas suara saya, di bawahnya ya saya artinya saya nangis. Itu kalau kaitannya kenapa kok jadi tiba-tiba ya itu sih udah jalan aja ya, udah garis takdir bahwa akhirnya saya harus menerima amanah baru gitu kan sebagai anggota dewan. Per tanggal 9 Agustus 2022 saya dilantik. Kemarin Ya, Agustus baru dong. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. 5 bulan ya, misalkan kita masih penjajakan, mempelajari gitu ya. penyesuaian, adaptasi. Jadi ada beda lah antara kita berjuang di luar, dan berjuang di dalam itu tentu peraturan daerah gitu ya. Jika itu di tugas dewan itu kita ada fungsi penganggaran, itu biasanya dilakukan oleh beberapa alat kelengkapan dewan disebutnya banggar, badan anggaran. Badan anggaran itu terdiri dari semua fraksi yang ada di dewan itu ada di perwakilan untuk di badan anggaran. Fungsinya itu tadi mengolah anggaran yang diusulkan pemerintah gitu kan untuk proyek pembangunan 1 tahun ke depan gitu kan. Itu dikaji tuh di badan anggaran kaitannya dengan program-programnya apa saja gitu kan, layak tidak untuk dijadikan prioritas pembangunan gitu kan. Semua itu dibahas di badan anggaran. Kebetulan saya tidak di badan anggaran, tapi saya di Komisi 1 dan alat kelengkapan dewannya di Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah gitu. Salah satu fungsi dewan juga kan tadi ya. Legislasi. Itu. Jadi kalau apa yang sudah saya lakukan ya kebetulan kalau dari komisi kemarin terkait dengan gratis, tanah gratis ya kemarin yang dilakukan oleh salah satu ibu pejabat publik gitulah ya. Itu kan kalau program sertifikat gratis ternyata harusnya itu untuk orang tidak mampu atau untuk jadi ketidaksesuaian inilah kita coba suarakan ya, alhamdulillah waktu itu sempat ditarik. Jadi kemudian juga terkait ini yang saya kritisi juga terkait pelaksanaan PDL gitu dan Jati. Yang kemarin ternyata di tengah-tengah kondisi Kuningan yang masih nomor 2 termiskin iya Pak, itu yang selalu dibahas. Nah ini saya juga ini berharap tuh
dari teman-teman, dari mahasiswa tuh menyuarakan juga gitu. Hal yang menurut kita ini saya sih ngerasa agak risih aja gitu. Iya. Sementara kita posisinya seperti itu, tapi kita bikin program-program yang sebenarnya tidak secara langsung menyentuh Ke masyarakat gitu. kan udah dari 2021 Iya kan, udah yang PDL 1, 2, 3, 4, 5 kemarin PDL 6. oh, Nah itu juga kemarin saya pertanyakan hal seperti itu, apakah waktunya timingnya sudah tepat, sementara kondisi dunia seperti ini gitu kan. Terus juga apakah sudah ada evaluasi, itu kan penting, harusnya pelaksanaan evaluasi PDL 1 seperti apa, kedua seperti apa, sehingga kalaupun akan dilaksanakan ada perbaikan-perbaikan, pembaruan lah. bukan malah sekarang di PDL dilaksanakan malah peserta juga kan katanya tidak ada yang dari luar negeri segala macam gitu ya. Ya, karena mungkin ini juga yang akan bisa memotivasi buat teman-teman semua di samping kesibukannya sebagai dewan, bagaimana sih manajemen waktu sebagai dewan juga mengurus usaha. Ya. Kalau kaitannya dengan usaha, itu bukan usaha pribadi saya sendiri sebenarnya, gitu kan. Sekarang saya ada usaha peninggalan orang tua gitu ya. Jadi saya sebenarnya disebut pengusaha bukan ya, karena tidak memulai dari nol. Sejujurnya gitu ya, tidak memulai dari nol, hanya meneruskan gitu kan usaha orang tua. Nah, waktu meneruskan usaha orang tua, target saya nggak muluk-muluk, gimana caranya kita bisa bertahan, terus juga berkembang gitu. Ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan dan berkembang menurut ukuran kemarin gitu ya. Ya kita alhamdulillah. Cuman seperti tadi bahwa itu bukan usaha pribadi, tapi itu usaha keluarga gitu. Yang kebetulan pengelolaannya waktu itu dipercayakan ke saya gitu kan. Saya dan kakak saya. Ada tidak sendiri gitu. Nah, manajemen waktunya gimana? Ya kalau dengan sekarang saya dapat amanah baru, otomatis kita akan mendahulukan kepentingan yang lebih luas ya, kepentingan masyarakat. Ya sudah jarang lah aktif lagi di sama saudara ya, karena maksudnya tadi kecuali itu pribadi gitu ya. Kalau ini kan urusan keluarga dan saya juga di sini tidak sendiri. Saya juga udah sampaikan bahwa ini ada ini kemungkinan saya akan berkurang waktunya untuk di rumah makan gitu ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Nanti kita saling isi gitu kan. Karena saya tidak bisa, ada kakak, ada adik juga gitu. Jadi bertiga itu lah kita isi. Kali-kali kalau Sabtu Minggu nggak ada kegiatan saya di sana juga gitu. Atau hari-hari biasa pun kalau nggak ada rapat di dewan, nggak ada kegiatan di dewan dan nggak ada kegiatan di masyarakat. Tuh, tapi fungsi seorang anggota dewan seperti tadi ya saya sampaikan, selain 3 fungsi itu yang lebih utama sih sebenarnya apa sih, mencoba menangkap keresahan yang ada di masyarakat. Karena itu jauh lebih penting menurut saya untuk terus disuarakan. Jadi ya itulah. Dan juga kalau kaitannya tadi apa sih motivasi atau apa bekal apa yang harus disiapkan untuk jadi anggota dewan. Saya sih sederhana aja, terutama buat teman-teman mahasiswa, anak-anak muda gitu ya. Buat saya dari awal ini perjalanan ini ada di tangan anak-anak muda. Perjalanan ke depan ini ada di tangan anak-anak muda. Makanya saya selalu mendorong teman-teman anak muda. Tapi anak-anak muda juga jangan cuma menerima keadaan sebagai generasi muda seperti begitu aja gitu. Kalau saya anak muda nggak bisa juga. Muda atau tidak itu bukan diukur dari usia gitu kan. Tapi tadi dia anak muda ini gagasannya apa, punya gagasan apa ke depan. Tadi saya bilang anak muda itu memang belum punya pengalaman
Tapi yang kita perlukan pemikiran ke depannya seperti apa. Itu makanya tolong teman-teman mumpung kuliah gitu ya, manfaatkan waktu kuliah ini. Aktif di organisasi kemahasiswaan, di organisasi. Nah, ya mungkin seperti itu terkait bincang-bincang santainya. Semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman semua ya Pak, buat kedepannya, buat terus berinovasi, terus berkolaborasi lah. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya dan kawan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.